Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua dalam perlindungan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, bersyukur kembali kita bertemu dalam program RPKM, Renungan Pengajaran Kata Roh Ministry. Siapapun saudara, saya mengatakan Tuhan mengasihi saudara. Siapapun saudara yang menonton YouTube ini, saya mengatakan Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tapi banyak orang tidak sadar kalau dia dikasihi oleh Tuhan. Kalau dia tahu bahwa dia dikasihi Tuhan, dia akan sadar dan datang kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sekarang ini tren dengan ada murtadin, artinya dari agama Muslim, jadi percaya kepada Kristus, menjadi pengikut Kristus, melayani, menjadi penginjil, ya, otomatis menjadi orang Kristen gitu ya. Ya, tetapi ada juga sekarang ini bukan saja tren dengan murtadin, tapi juga mualaf gitu ya. Ya, artinya dari agama lain, termasuk dari agama Kristen, ada yang pindah keyakinan ya ke agama yang lain, termasuk pindah keyakinan ke agama Muslim ya atau agama Islam. Ya silakan, itu bebas, itu haknya seseorang, tidak bisa dihalangi. Tidak bisa dihalangi, silakan. Ya, semua punya hak masing-masing untuk memilih. Tapi saya mengatakan, mengapa ada seorang yang beragama Kristen ya memilih pindah agama, ya, agama yang lain? Nah ini persoalan. Mengapa saya katakan demikian? Ya mungkin dia akan mengatakan bahwa di agama yang baru ini saya mengalami damai sejahtera, sukacita, ya, atau mungkin pertimbangan karena calon suami, calon istrinya beda agama, sehingga daripada beda agama udah ya kita dituntut satu agama saja oleh orang tua. Kalau engkau mau tetap mau menjadi suamiku, istriku, ya udah harus pilih agamaku, ya. Atau mungkin karena suatu faktor ekonomi, yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, susah untuk mendapatkan uang, dapat untuk pekerjaan, sehingga ketika pindah ke agama lain dia mendapatkan hal itu. Mungkin juga faktor karena ada jabatan, dapatkan jabatan, ya, sehingga dia memilih untuk hal itu. Banyak faktor orang untuk bisa pindah agama lain, banyak. Tapi saya mengatakan sebenarnya, kalau seseorang atau jika seseorang sudah benar-benar mengenal Yesus Kristus, sudah mengenal jalan kebenaran itu dalam Yesus Kristus, dan sudah percaya kepadanya, sudah hidup di dalamnya, atau lebih lagi kalau dia sudah dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau seseorang itu sudah dipilih untuk diselamatkan oleh Yesus Kristus karena pengenalan akan Kristus yang dikaruniakan oleh Allah sendiri, sehingga dia beriman kepada Kristus, dikaruniakan keselamatan kepadanya. Dan saya percaya Alkitab mengatakan, ketika sudah mengenal Kristus, lahir baru, maka akan selamanya dia percaya kepada Kristus dan tidak akan pernah tinggalkan Kristus. Barangkali yang ditinggalkan apa? Bukan Kristusnya, tetapi agama Kristennya yang ditinggalkan. Beda, harus dibedakan. Agama Kristen dengan pengikut Kristus berbeda. Mengapa kita harus dikatakan sebagai agama? Karena kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Besar. Kita bukan ateis dan bukan juga orang kafir. Maka kita diterima sebagai agama dan kita harus menerima hal itu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya penting saya mengatakan, sekali lagi, orang yang sudah benar-benar mengenal siapa Yesus dan sudah mengalami lahir baru, dia akan tetap setia kepada Yesus Kristus. Dia tidak akan pernah tinggalkan Yesus Kristus sampai matinya. Nah itu dia. Tapi mengapa kenyataannya banyak yang pindah agama lain, termasuk mualaf dari orang Kristen? Ya, sekalipun itu hak mereka, ya, silahkan saja. Tapi hanya dua kemungkinan. Dua kemungkinan. Yang pertama itu karena dia belum mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Dia hanya tahu, ya, dia tahu secara
kulitnya saja atau luarnya saja, tidak memahami Yesus Kristus dengan mendalam. Siapa Yesus dan mengapa dia percaya kepada Yesus? Apa akibatnya kalau tidak percaya kepada Yesus? Dia tidak mengerti mendalam. Nah, orang yang seperti ini tidak mungkin percaya kepada Yesus untuk selamanya. Dia hanya beragama saja, atau dengan KTP-nya agama Kristen. Ya, agama Kristen. Ya. Orang yang beragama Kristen belum tentu adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Belum tentu orang-orang yang diselamatkan. Karena seseorang diselamatkan bukan karena agama, bukan karena pilihan agama, tetapi karena pilihan Yesus yang memilih mereka untuk diselamatkan. Karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, mereka diselamatkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, manusia seharusnya mengalami namanya 2 kali lahir. Yang pertama itu lahir secara fisik. Ya, dilahirkan oleh ibu kandungnya. Setelah mengandung 9 bulan, lalu dilahirkan, dibesarkan. Dia ada bersama-sama dengan keluarganya, maka mengikuti orang tuanya, marga orang tuanya, mengikuti darah dari orang tuanya. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Darah itu tidak bisa dipisahkan. Suatu saat misalnya anak ini menjadi pemberontak karena melakukan kejahatan dan masuk penjara, orang tua tidak bisa berbohong mengatakan itu bukan anakku. Tetap anaknya. Dites DNA-nya. Darahnya darah dari bapaknya. Itu tidak bisa diputuskan, dilepaskan, saudara kasih Tuhan. Hubungan itu tetap sebagai keluarga. Nah, demikian juga hal yang kedua, saudara kasih Tuhan. Kalau seseorang sudah dilahirkan oleh Tuhan, yang dilahirkan oleh Roh Kudus, maka dia adalah milik Tuhan. Dia adalah anak Allah. Bukan berarti Tuhan itu beranak. Ya, jangan dipahami seperti itu Bapak Ibu. Ya, seperti anak kunci, anak tangga, apakah anak kunci beranak? Ya, anak tangga, apakah anak beranak? Anak buah, apakah buah beranak? Tidak seperti itu. Anak Allah artinya orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, dipilih oleh Kristus, menjadi miliknya. Ketika Tuhan sudah memilihnya menjadi miliknya, dikatakan dalam Yohanes 1:12, tetapi semua orang menerimanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya dalam namanya, yang percaya dalam nama Yesus. Barang siapa yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka dia menjadi milik Kristus untuk selamanya. Siapa yang mengadopsi dia menjadi miliknya Tuhan? Adalah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang dia memilih dia, memanggil dia menjadi miliknya. Ketika Tuhan sudah memilih dia menjadi anaknya, miliknya, maka tidak satu pun kekuatan yang dapat merebut dia di dunia ini. Maka dia tidak akan pernah meninggalkan Kristus, tidak pernah meninggalkan kekristenan. Terutama kekristenan dalam arti dia karena dia sudah sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepada Kristus. Satu jaminan firman Tuhan yang mengatakan dalam Yohanes, saudara kasih Tuhan. Ini jaminan dari Tuhan. Yohanes 10 ayat yang ke-27 akan saya baca demikian. Firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Siapa dimaksud dengan domba-dombaku ini? Ada orang mempelesetkan hal ini. Waduh, seperti binatang ini manusia. Tidak, domba-dombaku ini menunjukkan kepada siapa? Orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang menjadi anaknya, yang sudah percaya kepada Tuhan, yang mendengar Tuhan. Yesus mengenal, Tuhan mengenal siapa yang telah dipilihnya, maka mengikutinya. Lalu dikatakan, dan aku memberikan apa? Memberikan kehidupan kekal kepada mereka. Kepada orang yang sudah percaya kepada Kristus. Mereka pasti tidak akan binasa. Karena kasih karunia Tuhan, kita mengenalnya, kita mengikutinya, kita dikaruniakan keselamatan, kepastian keselamatan. Hanya Yesus Kristus yang memberikan kepastian keselamatan. Lalu dikatakan, seorang pun tidak akan mereka merebut daripada tanganku. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Luar biasa, bersyukur. Jadi tidak satu pun ya di dunia ini kuasa, bahkan kekuatan agama yang lain untuk merebut orang yang sudah percaya kepada Kristus. Tidak. Lalu dikatakan, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun,
dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Maka saya katakan, sekali orang sudah dipilih oleh Tuhan, diselamatkan karena kasih karunia, diselamatkan karena anugerah Tuhan, beriman kepada Tuhan, itu semua karena Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memilih. Tuhan tahu yang memilih siapa yang akan diselamatkan. Ketika Tuhan sudah memilih, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Maka Tuhan tidak akan memisahkan dirinya dari orang itu. Dia tetap menjadi miliknya. Sudah kalau diistilahkan sudah sedarah. Sedarah dengan Kristus. Seperti dalam keluarga, sedarah dengan keluarga. Sedarah itu tidak bisa dipisahkan. Maka saya katakan, tidak mungkin orang meninggalkan Kristus, meninggalkan agama Kristen. Mungkin. Itu terjadi. Mengapa? Karena lahir baru. Karena belum lahir baru. Karena belum mengenal Tuhan Yesus. Ya, orang sudah mengalami sungguh-sungguh lahir baru karena dikerjakan oleh Tuhan. Maka selamanya dia setia mengikut Yesus. Sekali lagi, orang-orang yang pindah agama, yang mualaf itu, cek lagi keyakinanmu. Sungguhkah engkau sudah mengenal Kristus? Ya, kadang-kadang kalau sudah menjadi agama lain, wow, luar biasa, menjelek-jelekan agama yang lama. Lebih baik engkau tekuni agamamu yang baru. Tekuni kitab sucimu yang baru. Tidak usah membuka Alkitab, baca Alkitab kalau engkau nggak mengerti. Kadang-kala lari konteks, tidak memahami isinya. Termasuk mereka yang sudah ceramah-ceramah itu. Ya mungkin engkau ceramah supaya engkau terkenal dan dapat duit. Ataupun supaya engkau dibela dan banyak pengikutmu. Tapi tidak usah gunakan Alkitab kalau engkau tidak mengerti Alkitab. Lebih baik, ya, lebih baik beritakan, kobarkan, ya, pahami kitab sucimu. Dari situlah engkau belajar. Gak usah sentuh agama Alkitab kalau engkau mau mengerti. Semakin sesat kalau engkau membaca Alkitab. Ya, maka hanya orang yang sudah lahir barulah, orang sudah dipilih Tuhan lah, orang sudah dipenuhi Roh Kudus lah, yang bisa mengerti, memahami Alkitab dengan baik dan benar. Maka dia akan mempermuliakan Kristus, maka dia akan terus-menerus percaya kepada Kristus dan tidak akan pernah tinggalkan Kristus sampai matinya. Dia selama-lamanya ada bersama dengan Kristus. Maka di akhir dari renungan ini saya mengatakan, orang yang sungguh-sungguh sudah dipilih oleh Tuhan menjadi umatnya, menjadi anaknya, menjadi miliknya, akan selamanya menjadi miliknya dan tidak akan pernah meninggalkan kekristenan, tidak pernah meninggalkan agama Kristen karena dia sudah lahir baru. Puji nama Tuhan. Apapun resikonya, apapun godaannya, ya, apapun itu tantangannya, sekali Yesus tetap Yesus. Selama-lamanya ikut Yesus sampai matinya, bahkan akan sudah menanti dengan surga yang abadi yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bagi saudara yang mendengarkan ini, jika saudara mau percaya kepada Kristus, saudara percaya seperti Wahyu 3:20 mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Artinya apa? Yesus mengetuk pintu hati setiap orang, terutama yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk apa dia mengetuk pintu hatimu? Karena dia ingin masuk dalam hatimu, ingin mengasihimu, ingin menguasaimu, ingin menyelamatkanmu, dan membawa engkau kepada kepastian keselamatan ke surga. Dia akan menerimamu ketika engkau membuka pintu hatimu, percaya dan menerima sebagai Tuhan Juru Selamat, maka engkau menjadi anak-anak Allah dan engkau memperoleh keselamatan, kehidupan kekal, kehidupan untuk selama-lamanya. Silakan berdoa menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Silakan dengan cara saudara sendiri berdoa, Tuhan Yesus, saya ingin mengenal dirimu. Apakah engkau Yesus sebenarnya sungguh-sungguh Tuhan? Saya percaya ketika saudara dengan ketulusan hati untuk mencari Yesus, ingin mengenal Yesus, maka dia akan menyatakan diri kepada dirimu. Karena dia mengasihimu dan ingin menyelamatkanmu. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Halo.